Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Riset Public Relation akan mempresentasikan hasil riset penelitian kami di Yayasan Rumah Impian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai keterbatasan sumber daya manusia Humas dalam mendukung kegiatan Yayasan Rumah Impian Indonesia. Yayasan Rumah Impian Indonesia merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak melalui berbagai program pendampingan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Dalam mendukung keberhasilan program tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang memadai, khususnya pada bagian humas yang berperan penting dalam komunikasi organisasi. Namun, yayasan menghadapi keterbatasan SDM, humas yang berdampak pada efektivitas komunikasi, pengelolaan kegiatan, serta keterlibatan stakeholder. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menganalisis keterbatasan SDM Humas dalam mendukung kegiatan Yayasan Rumah Impian Indonesia sebagai dasar perumusan strategi peningkatan kinerja Humas. Bagaimana sumber daya manusia Humas dapat mendukung kegiatan Yayasan Rumah Impian Indonesia? Tujuannya untuk menganalisis keterbatasan sumber daya manusia Humas di Yayasan Rumah Impian, serta upaya penanganan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yayasan. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya terkait pengelolaan sumber daya manusia, dan untuk para relawan dalam berorganisasi sosial yang bergerak di bidang perlindungan hak anak. Ada manfaat secara praktis bagi Yayasan Rumah Impian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Yayasan Rumah Impian Indonesia dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia Humas guna mendukung pelaksanaan kegiatan yayasan tersebut. Bagi relawan dan calon relawan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran, tantangan, dan kebutuhan relawan dalam kegiatan sosial sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan minat untuk berpartisipasi secara aktif. Terakhir, manfaat bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, khususnya terkait pengelolaan sumber daya manusia dan peran relawan dalam lembaga sosial. Berikut penelitian terdahulu yang kami gunakan untuk menyusun penelitian kami dapat teman-teman baca. Jadi kerangka teori dalam penelitian riset PR ini tuh menggunakan konsep PR sebagai fungsi manajemen organisasi yang berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi termasuk organisasi sosial. PR tidak hanya dipahami sebagai aktivitas komunikasi tetapi juga sebagai fungsi yang dijalankan oleh sumber daya Humas. Nah, untuk itu penelitian ini juga didasarkan pada konsep manajemen sumber daya manusia yang menekankan pentingnya ketersediaan dan pengelolaan SDM dalam suatu organisasi. Oke, untuk kerangka teori yang mendukung untuk melakukan riset dalam riset PR kali ini yaitu riset di Yayasan Rumah Impian. Teori yang kita pakai adalah teori model komunikasi PR, Grunig, dan Han. Model komunikasi PR, Grunig, dan Han merupakan 4 model evolusi praktik PR yang dikembangkan oleh James E. Grunig dan Todd Kuhn pada tahun 1984. Mengklasifikasikan komunikasi organisasi publik berdasarkan arah alur informasi, tujuan, dan keseimbangan. Teori ini memiliki 4 model utama yaitu press gantry atau publicity, komunikasi satu arah untuk publisitas. Yang kedua ada yang namanya public informasi, satu arah informasi akurat seperti jurnalis internal organisasi. Nah, yang ketiga itu ada two-way asymmetrical, dua arah dengan riset untuk persuasi publik agar menyesuaikan organisasi menggunakan survei dan juga feedback. Yang keempat ada two-way symmetrical, ini kebalikan dari two-way asymmetrical tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada teori citra image. Dalam PR didefinisikan sebagai kesan, gambaran, atau impresi yang tepat terhadap kebijakan, personal, atau jasa organisasi yang dirasakan oleh publik. Nah, komponen utama dari teori citra ini adalah mirror image, yaitu persepsi manajemen tentang pandangan publik, dan current image, atau citra aktual berdasarkan pengalaman publik, yang mempengaruhi sikap dan perilaku dari stakeholder yang ada. Oke, selanjutnya itu ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Nah, teori ini itu didefinisikan sebagai pendekatan yang menjelaskan interaksi sosial sebagai proses pertukaran di mana individu mengevaluasi hubungan berdasarkan perbandingan antara manfaat atau rewards dan biaya atau cost. Oke, nah prinsip dasar dari konsep ini tuh mencakup ganjaran. Dalam ganjaran ini termasuk dukungan emosional dan juga materi, biaya, waktu, dan juga hasil manfaat bersih, dan tingkat perbandingan evaluasi terhadap hubungan yang lain. Oke, yang terakhir itu ada teori situasional namanya. Nah, teori situasional ini tuh adalah didefinisikannya tuh sebagai kerangka yang dikembangkan oleh James E. Grunig tadi yang pertama di teori model evolusi tadi. Nah, untuk mengidentifikasikan dan mengesmentasikan publik berdasarkan 3 variabel utama, segmentasikan
variabel utama yang pertama itu pengenalan masalah, yang kedua itu pengenalan hambatan, dan yang terakhir itu adalah tingkat keterlibatan. Oke, variabel inti dari teori ini itu adalah pengenalan masalah mengukur kesadaran individu terhadap dampak situasi tertentu, sementara pengenalan hambatan menilai kendala eksternal atau internal dalam bertindak. Nah, yang terakhir itu adalah keterlibatan menunjukkan kepentingan terhadap isu tersebut. Oke teman-teman, ini kerangka teori dari riset PR kelompok kami. Baik, kita lanjut ke penyajian data. Nah, Yayasan Rumah Impian Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Nah, hal ini itu berdampak pada pelaksanaan program-programnya. Keterbatasan ini menyebabkan staf menjadi merangkap tugas-tugas mereka, beban kerja meningkat, dan efektivitas program pun menjadi menurun. Yayasan Rumah Impian ini tidak memandang keberadaan divisi humas sebagai kebutuhan yang mendesak, dikarenakan beban kerja humas yang terbatas dan keterbatasan anggaran. Namun, yayasan telah memiliki pembagian tugas dan job desk, dan seluruh staf itu diharapkan terlibat dalam setiap kegiatan. Fungsi komunikasi, publikasi, dan hubungan eksternal itu dijalankan secara kolektif oleh seluruh anggota yayasan. Pada bagian ini, peneliti menganalisis hasil temuan lapangan menggunakan beberapa teori dalam public relation untuk melihat bagaimana keterbatasan sumber daya manusia humas mempengaruhi kegiatan yayasan. Yang pertama, jika ditinjau dari teori peran public relation, idealnya humas berperan sebagai fungsi manajerial strategis yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi organisasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian, peran humas di Yayasan Rumah Impian Indonesia belum berjalan secara strategis karena keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM yang tersedia. Selanjutnya, berdasarkan teori sistem, sebuah organisasi seharusnya memiliki koordinasi, monitoring, dan evaluasi yang terstruktur. Akan tetapi, keterbatasan SDM menyebabkan fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara sistematis, terutama dalam pengelolaan komunikasi dan publikasi kegiatan yayasan. Kemudian ditinjau dari excellence theory, humas idealnya diposisikan sebagai fungsi strategis dalam organisasi. Namun, dalam praktiknya, fungsi humas di yayasan belum ditempatkan sebagai fungsi strategis, melainkan masih bersifat teknis dan insidental. Dari perspektif story stakeholder, pengelolaan komunikasi dengan stakeholder seharusnya dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan temuannya, penelitian komunikasi dengan stakeholder masih dilakukan secara personal dan belum terstruktur akibat keterbatasan SDM. Dan terakhir, jika dilihat dari resource-based view, yayasan berupaya memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia sebagai strategi adaptif untuk dapat menjalankan program-programnya di tengah keterbatasan anggaran dan tenaga kerja. Baik, selanjutnya yaitu ada anggaran biaya. Yang pertama, tahap kegiatannya yaitu prakegiatan. Rincian aktivitasnya yang pertama ada koordinasi internal, terbatas akibat minim SDM. Terus ada penjadwalan wawancara dan observasi. Yang ketiga ada penggandaan peran tim, biayanya 280.000. Yang kedua ada tahap kegiatannya yaitu pengumpulan data, rincian aktivitasnya observasi dan wawancara, biayanya 400.000. Yang ketiga, tahap kegiatannya administrasi dan dokumentasi, rincian aktivitasnya pengalihan data, pencatatan dan dokumentasi kegiatan. Biayanya yaitu 100.000. Yang keempat, tahap kegiatannya yaitu ada komunikasi dan publikasi, rincian aktivitasnya ada penyusunan laporan, komunikasi dengan pihak yayasan, terus penyerahan proposal dan permintaan feedback. Biayanya yaitu 200.000. Yang kelima, tahap kegiatannya yaitu ada operasional pendukung, terus rincian aktivitasnya ATK, internet, dan transportasi. Biayanya 300.000. Jadi semuanya total 1.280.000. Di sini saya akan menjelaskan bagian rekomendasi, feedback, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada rekomendasi yang terkait. Penguatan fungsi humas di Yayasan Rumah Impian Indonesia perlu dilakukan secara realistis dan berkelanjutan dengan memaksimalkan SDM yang ada, didukung pembagian tugas humas yang jelas, dan sistem kerja yang terstruktur. Strategi perekrutan relawan yang terarah menjadi solusi pendukung untuk mengatasi keterbatasan SDM tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan. Melalui pengelolaan tugas, alur kerja, dan beban kerja yang efektif, peran humas tetap dapat berjalan secara optimal serta mendukung keberlangsungan kegiatan yayasan meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua ada feedback. Yayasan Rumah Impian Indonesia tidak memiliki SDM humas secara khusus karena belum dianggap urgensi dan keterbatasan anggaran. Yayasan menerapkan prinsip efisiensi dan all hands on deck, di mana seluruh staf tanpa memandang posisi yang terlibat bersama dalam pendampingan anak dan aktivitas yayasan. Struktur organisasi tidak kaku, namun fungsi kerja tetap berjalan dengan job list yang jelas dan fleksibel. Modal ini bertujuan agar beban kerja adil, kapasitas SDM berkembang lintas bidang, serta tujuan lembaga tercapai dengan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga ada kesimpulan yang berisi output dan outcome. Yang pertama ada output. Pada penelitian ini menghasilkan pemetaan kondisi keterbatasan SDM humas di Yayasan Rumah Impian Indonesia, serta analisis pola kerja kolektif yang diterapkan oleh yayasan, di mana seluruh SDM difokuskan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan dan pendampingan anak. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi pengelolaan fungsi humas secara kolektif,
tanpa pembentukan posisi humas khusus yang disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yayasan. Yang berikutnya ada outcome. Outcome yang diharapkan dari penelitian ini adalah meningkatnya efektivitas komunikasi dan publikasi kegiatan yayasan melalui pembagian peran humas yang bersifat fleksibel dan berbasis kegiatan, tanpa menambah struktur atau biaya baru. Dengan adanya sistem kerja sederhana dan kesepakatan peran komunikasi di setiap kegiatan, yayasan tetap dapat menjaga keberlanjutan program utama, sekaligus memastikan informasi kegiatan tersampaikan kepada publik secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekomendasinya. Memang seperti waktu kemarin juga saya kan sempat bilang, kita soal publikasi itu kita lakukan sesuai kebutuhan. Makanya kan itu untuk sekarang memang kita nggak punya humas yang secara ini ya, spesifik, karena kita pikir untuk efisiensi belum dibutuhkan banget. Karena ya sebenarnya sih faktor utamanya juga anggaran. Untuk anggaran dan kita prinsip kerja di Dreamos itu all hands on deck. Jadi artinya semua terlibat. Jadi walaupun staf administrasi atau keuangan, tapi terlibat dalam keseharian di dalam pendampingan seperti itu. Karena kita setiap hari ketemu anak-anak dan gitu. Jadi dengan model seperti itu, ya kita merasa kalau misalnya perlu satu yang belum urgent kebetulan. Tapi ya ini rekomendasinya, terima kasih. Kan kami memang punya SOP terkait rekrutmen karyawan, relawan, dan ada pembekalan, dan setiap tahun malah kita berapa kali itu ada penyegaran tentang nilai-nilai dan cara kerja. Jadi ya memang saat ini belum nggak ada karena memang belum dirasa urgent seperti itu. Dan juga nanti kalau misalnya dulu pernah kita coba tahun berapa itu ya, yang skala proyeknya besar sekali. Ya oke, bagus, tapi dengan prinsip all hands on deck itu, jadi ada, kalau saya evaluasi saya, ada bagian yang kerja keras banget karena ketemu anak, dampingan terus itu kan ini. Tapi kalau ada bagian yang, ya kan bagian saya cuma humas, cuma admin, jadi nggak kerja gitu. Ya kalau dengan prinsip kita, kami itu nggak fair. Jadi kayak kita dari tahun yang lalu kita mengatur SDM-nya itu untuk, kata kunci pertama itu efisien. Jadi dengan tenaga yang ada bisa mencapai tujuan yang sama. Kalau tenaganya lebih sedikit, tujuan yang sama kan lebih baik, penghematan anggaran. Dan buat teman-teman juga yang di Dreamos itu juga mereka jadi kemampuannya kan ditingkatkan, diperkaya. Jadi memang ada yang spesialis proses sosial, ada spesialis finance, ada spesialis administrasi logistik, tapi dan terbuka kemungkinan untuk belajar hal yang baru juga, mengerti hak anak. Via finance pun mengerti hak anak, hak dasar anak, mengerti perlindungan anak, admin logistik juga gitu. Dan pekerjaan sosial juga mengerti membuat laporan keuangan juga gitu, karena kan semuanya harus ini model seperti itu. Dan kalaupun ada humas pun, ya nanti dia pun akan dilibatkan dalam hal-hal yang lain juga yang kita kerjakan. Nah itu model di Dreamos seperti itu, sehingga kalau struktur yang baku seperti yang di kantor-kantor umumnya mungkin di sini nggak terlalu kelihatan, tapi dari fungsinya jalan. Dan bagi saya itu jauh lebih penting daripada struktur seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen penelitian, jangan cuma 1 hari. Kalau udah sebulan 2 bulan di sini akan kelihatan gimana. Malah siapa tahu nanti Dreamos menawarkan model pengelolaan SDM model baru gitu. Yang datang semuanya terlibat dan semuanya semuanya berkembang bersama-sama. Model kami seperti itu. Demikian. Jadi emang strukturnya seperti ini tuh bukan karena tidak mau dibenahi, tapi memang pengennya goalsnya sama gitu ya Pak. Iya. Semuanya mengerti tentang kayak nggak ada job desk masing-masingnya gitu ya. Job desknya jelas. Jadi tanggung jawab, misalnya ya finance ada tanggung jawabnya, ada bidang-bidangnya. Jadi ada finance, ada admin logistik kalau di kantor ya. Finance, admin logistik, terus ada namanya Dream Mentor. Itu dengan komunitas dan anak-anak, lalu ada pekerja sosial. Lalu sekarang ada lagi yang bagian pendidikan, homeschool. Kita kan bikin homeschool. Dan bagian Dream Campaign. Nah, Dream Campaign itu bukan hanya humas, tapi juga menjalin networking dengan lembaga-lembaga. Dan kita punya network dengan lembaga yang cukup luas. Kampus-kampus di Jogja, ada MOU dengan UIN, Sanata Dharma, terus lembaga-lembaga non-kampus, seperti ACICIS di UGM,
terus ada lembaga-lembaga luar negeri juga. Malah kita mungkin salah satu yayasan yang network dengan lembaga kampus luar negerinya paling luas. Nah itu dan kampanye lakukan itu. Tapi officernya memang ada yang tanggung jawab PIC-nya. Tapi kalau misalnya anak-anak homeschool perlu guru, ada yang ngajar, bisa ngajar ini nggak? Ya finance ngajar matematika ke anak-anak ini karena dia ahlinya di situ, seperti itu, model-model seperti itu. Lalu ketika kita kegiatan setiap sore dengan anak-anak, ya kalau udah slow ikut semuanya. Finance udah nggak, tapi sering finance sama admin kan yang sibuk dengan administrasi. Tapi kalau mereka slow, ya ikut gabung gitu. Jadi seperti itu, modelnya seperti itu. Jadi bukan nggak ada job desk-nya, cuma job desk-nya ada, tapi ya selama ada di kantor jangan nganggur gitu, kayak gitu. Itu yang modelnya seperti itu.